Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Jakarta dan selamat pagi untuk Pak Agus dan tim Mas Kris di Glasgow. Salam sehat selalu untuk rekan-rekan seluruh delegasi kita yang ada di Glasgow, baik yang mengurus negosiasi dan yang mengurus pavilion, tentu yang dikategorikan dengan soft diplomasi. Dari kesempatan pagi ini untuk Glasgow dan sore untuk Jakarta, kita ingin sebetulnya mengupdate berbagai hal terkait dengan informasi-informasi terbaru baik dari penyelenggaraan pavilion dan hal-hal terbaru dari hasil-hasil negosiasi. Saya kira itu yang kita akan diskusikan, kurang lebih setengah jam waktunya begitu ya, dan kita akan sampaikan dengan lugas kepada para sobat hijau dan seluruh pemirsa di tanah air. Oleh karenanya hadir Pak Agus, Pak Direktur Jenderal PHL sekaligus penanggung jawab Pavilion Indonesia di Glasgow, dan Pak Sarwono Kusumatwaja selaku penasihat senior Menteri. Ini kali kedua Pak Sarwono hadir dalam acara pesan iklim di Glasgow. Oleh karena itu saya mengundang Pak Agus untuk menyampaikan berbagai update informasi terbaru dari Glasgow. Saya persilakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Karo Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Jakarta dan selamat pagi waktu Glasgow. Yang saya hormati Pak Sarwono Kusumatwaja, dapat kami laporkan suasana Pavilion Indonesia pada minggu pertama yang lalu, di mana telah banyak dibahas berbagai topik dan isu yang ada pada sesi-sesi di Pavilion Indonesia. Dengan pembicara yang sangat beragam, sangat variatif, yang melibatkan multi stakeholder, mulai dari kalangan pemerintah, kemudian dari sektor private, akademisi, kemudian dari youth, dari masyarakat dan sebagainya. Nah, tentunya banyak isu-isu yang telah dibahas pada minggu pertama, dan pada hari Jumat kemarin khusus membahas isu tentang mangrove. Nah, pada kesempatan isu mangrove yang kemarin ada sesinya pada hari Jumat di Pavilion Indonesia, kami Delri mengajak dunia untuk bekerja sama, berbagi pengalaman dan pengetahuan, khususnya dengan adanya rencana pembangunan World Mangrove Center atau WMC. Nah, WMC ini diharapkan dapat memacu pengelolaan mangrove berkelanjutan yang memiliki nilai penting baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologis, sekaligus strategis dalam pengendalian perubahan iklim. Nah, dalam diskusi kemarin, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Alu Dohong, menyatakan bahwa Indonesia sangat serius untuk memastikan kelestarian hutan mangrove. Dan Indonesia telah menginisiasi 3 resolusi terkait mangrove dan pesisir dalam sidang lingkungan hidup Persatuan Bangsa-Bangsa, yaitu UNEA yang keempat pada tahun 2019. Kemudian disampaikan juga Indonesia memperluas kerjasama lembaga yang dulu hanya fokus pada restorasi gambut, yaitu Badan Restorasi Gambut, menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah, selain itu Indonesia berinisiatif mengembangkan World Mangrove Center dengan dukungan dari pemerintah Jerman. Nah, sebagaimana kita ketahui, World Mangrove Center ini akan menjembatani, mengkoordinasi, kemudian memperkuat kolaborasi di antara semua stakeholder pada semua tingkatan, baik di tingkat global
maupun di tingkat nasional dan lokal dalam rangka mendukung pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan. Kita tahu Indonesia adalah pemilik tutupan mangrove terbesar di dunia. Sepanjang tahun 2010 sampai 2019, Indonesia telah berhasil merehabilitasi 45.000 hektar mangrove. Nah, ambisi untuk merehabilitasi mangrove ini disampaikan secara langsung pada sesi tersebut, yang dinyatakan bahwa ditingkatkan terutama pada periode 2021-2024 dengan target luas 600.000 hektar, di mana akan melibatkan pemerintah, LSM, masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder yang lain. Kemudian juga disampaikan pada acara kemarin, Indonesia telah meluncurkan peta mangrove nasional pada bulan Oktober 2021. Nah, ini peta ini sangat detail, yaitu 1:25.000, di mana peta tersebut menunjukkan luas mangrove Indonesia bertambah ternyata, yang sebelumnya 3,31 juta hektar menjadi 3,36 juta hektar, atau bertambah sekitar 52.000 hektar. Kemudian disampaikan juga oleh Bapak Wamen tentang pentingnya hutan mangrove secara ekologi dan ekonomi. Mangrove menjadi tempat hidup biota laut yang bernilai ekonomis penting bagi masyarakat, dan juga mangrove banyak dimanfaatkan kegiatan ekowisata oleh masyarakat. Nah, di pihak lain beberapa narasumber yang hadir, yaitu dari Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman atau BMZ, yang diwakili oleh salah satu direktur jenderalnya, yaitu Profesor Claudia Warning, yang menyatakan bahwa pihaknya mendukung inisiatif Indonesia untuk mengembangkan World Mangrove Center karena pentingnya keberadaan mangrove ini. Karena mangrove tidak hanya penting untuk keanekaragaman hayati di pesisir, tetapi juga soal ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Jerman sendiri sudah mendukung Indonesia dalam pengembangan World Mangrove Center dalam kerangka proyek Forest Program 6, di mana Jerman menghibahkan 20 juta euro lewat KfW untuk mendukung pembangunan World Mangrove Center dan kegiatan lain dalam Forest Program 6, yaitu di Sumatera Utara di Karanggading, di Kalimantan Timur di Deta Mahakam, di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan di Papua Barat. Kemudian dari pihak private sector ini juga mendukung mereka, dan mereka tertarik untuk berinvestasi di mangrove. Demikian juga dari akademisi yang juga menyampaikan bahwa potensi hutan mangrove yang ada ini sangat memprihatinkan, karena rusaknya 1 hektar hutan mangrove akan menyebabkan kehilangan 50% stok karbon yang tersimpan. Oleh karena itu, Indonesia perlu untuk menjaga kelestarian mangrove dalam rangka mitigasi perubahan iklim, dan juga mempertahankan mangrove bisa mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia di sektor penggunaan lahan antara 10 sampai 31%. Dengan demikian, kemarin sangat menarik diskusinya dan sangat interaktif, yang dipandu oleh Duta Besar RI di Berlin, yaitu Ambasador Arif Hafaz Ugrasena. Demikian Pak Karo Humas, informasi sementara. Terima kasih Pak Dirjen. Saya akan mengundang Pak Sarwono. Ini ada concern yang luar biasa saya kira, baik di level kita nasional dan internasional, tentang keberadaan mangrove baik di aspek konservasi maupun rehabilitasi. Tadi sudah disampaikan Pak Dirjen tentang meriahnya begitu ya di session mangrove di hari Jumat kalau tidak salah. Dan saya ingin mengundang Pak Sarwono untuk memberikan pesan dan kesan terhadap aspek mangrove maupun jalannya berbagai agenda talk show dan
pameran di Manggala. Saya kira ini penting juga disampaikan informasi ke publik. Saya persilakan Pak Sarwono. Terima kasih Pak Nunu. Saya betul-betul gembira ya mendengar uraian dari Mas Agus Yustianto, Dirjen, tentang mangrove ini. Saya masih ingat zaman dulu ketika saya jadi Menteri Lingkungan Hidup, di mana yang beginian nih nggak dihitung sama sekali begitu, malah dianggap wasteland atau lahan yang tidak ada gunanya gitu. Nah sekarang ternyata setelah kita mengalami pelajaran yang sangat pahit, kita menemukan bahwa mangrove adalah aset ya, sumber daya alam yang paling sangat berharga ya bagi umat manusia dalam zaman perubahan iklim ekstrim ini. Jadi tantangan ke depan saya kira adalah bagaimana mewujudkan katakanlah good governance tentang mangrove ini dan juga mereview organisasi dan kewenangan dari BRMG ya, BRGM, gitu. Sehingga dia menjadi badan yang lebih efektif begitu ya mengendalikan program ini. Nah kami juga di Jakarta beberapa hari ini telah mendengarkan berbagai orang-orang yang bekerja dalam manajemen lingkungan hidup, terutama di tingkat tapak. Gitu. Kami juga sangat berkesan dengan antusiasme dan idealisme yang diperlihatkan oleh mereka, dan banyak diantaranya dari para aktivis itu adalah justru perempuan dan generasi muda. Nah, harapan saya adalah bahwa sepulang dari Glasgow nanti kita ini aja mengumpulkan semua oleh-oleh yang kita dapat dari konferensi itu untuk kita olah begitu sehingga dia menjadi program yang nyata dan workable begitu ya di masa-masa yang mendatang ini. Dan saya rasa yang perlu digarisbawahi adalah akan terwujudnya nanti World Mangrove Center di Indonesia ini adalah suatu katakanlah saya pinjam namanya Pak Nunu ya, satu anugerah bagi Indonesia dari dunia internasional. Namanya bagus Pak. Jerman begitu ya. Saya kira kita punya momentum untuk katakanlah mengakselerasi program-program pengendalian perubahan iklim ini. Dan tentunya semuanya tidak akan berjalan mulus begitu saja, banyak sekali tantangan-tantangan ke depan. Ada yang harus disikapi dengan serius, tapi banyak juga gangguan yang harus dikecilkan potensi destruktifnya gitu dengan menganggap gangguan-gangguan itu kelasnya sama dengan lelucon gitu. Nah kadang-kadang kita tuh hal-hal yang kelasnya sama dengan lelucon dianggap serius dan sebaliknya begitu. Dan kita juga harus belajar banyak bagaimana menghandle diplomasi internasional, karena diplomasi itu ada banyak sekali sisinya. Ada soft power diplomasi, ada hard power diplomasi, ada yang dinamakan benign atau benign diplomasi, yaitu diplomasi yang tulus, ikhlas. Itu ada juga yang dinamakan dark diplomasi begitu. Ini juga harus kita dalami hal-hal yang kita hadapi di berbagai konferensi internasional ini. Saya rasa ke depannya salah satu challenge yang dihadapi oleh Indonesia adalah justru di sektor energi. Ya, saya kira tidak ada satupun bangsa yang bisa mencari jalan keluar yang mudah
di sektor energi ini, karena proses transisi energi ini sangat ribet gitu, ruwet ya, dan banyak sekali hal-hal detail yang perlu diurai dan dipecahkan sebelum transisi itu berjalan secara efektif. Dan oleh karena itu kita harus menggalang kerjasama yang lebih erat dengan Kementerian ISDM dan juga mengenai soal blue carbon, tidak hanya mangrove tapi padang lamun dan seterusnya. Kita juga harus bagaimana caranya gitu mendorong ya pemerintah untuk lebih memberikan perhatian ke sini. Dan Mas Agus mungkin bisa minta tolong staf gitu ya untuk bikin semacam telaahan cepat begitu ya lewat media elektronik Google misalnya tentang apa yang disebut Coral Reef Triangle gitu, di bagian timur Indonesia. Yeah. Ini adalah pusat sumber daya pesisir dan laut dunia. Coral Reef Triangle ini seringkali disebut sebagai Amazon of the Seas. Tapi selama pengalaman saya sebagai Menteri KKP maupun sekarang, kita tidak mempunyai atensi yang cukup ya, terhadap masalah ini. Saya bisa cerita panjang lebar untuk mengatakan bahwa mengenai Coral Reef Triangle ini, kita tidak menggunakan potensi leadership yang kita punyai. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan didirikannya World Mangrove Center di Indonesia, kita bisa belajar dari, katakanlah, terlantarnya isu Coral Reef Triangle ini dan bisa berbuat lebih baik, sehingga kalau kita kemudian bisa berbuat lebih baik lagi di World Mangrove Center ini, itu akan menular sukses itu kepada Coral Reef Triangle. Begitu aja kalau dari saya sih, Mas Agus. Terima kasih atas keterangannya. Dan oh ya, satu hal yang tadi saya ingin kemukakan juga, memang konferensi ini ada dua kelompok isu yang besar. Yang satu adalah diplomasi yang perlu kita lakukan dalam kedudukan kita sebagai anggota dari Paris Agreement, begitu. Nah, ini bukan soal mudah, ya, ruwet, jelimet sekali. Ya. Banyak digunakan perang kata-kata, ya. Kadang-kadang tidak menyentuh substansi, tapi hanya soal gengsi, begitu ya. Nah, para negosiator tuh bisa dibikin nggak tidur berapa malam begitu hanya untuk mengunyah-ngunyah naskah yang tersedia di meja untuk kemudian difinalkan begitu. Tapi ada sisi lain yang saya kira patut kita manfaatkan betul, yaitu apa yang disebut outreach, campaign, gitu, dan networking melalui Pavilion Indonesia. Nah, saya perhatikan setelah mengikuti Pavilion Indonesia beberapa kali, pada awalnya ada kesan, ya, seolah-olah orang asing itu datang ke Pavilion Indonesia karena senang sama makanan Indonesia. Ada betulnya. Tapi setelah itu saya lihat bukan cuma itu. Mereka memang ingin tahu lebih banyak dari kita, ingin belajar lebih banyak dari kita, sehingga kemudian kita juga harus punya outreach, campaign, and networking center ya di Indonesia ini untuk melanjutkan hubungan-hubungan yang telah kita rintis di Pavilion Indonesia. Itu aja Mas Agus, jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada delegasi Indonesia. Nah, saya juga ingin ingatkan kembali, kalau ada yang ngerewelin kita, dilihat aja kerewelannya itu bermutu atau enggak. Kalau enggak bermutu, anggap aja yang rewel itu bikin lelucon yang bisa kita dismiss begitu secara enteng begitu, jangan dianggap serius begitu ya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarwono. Saya kira banyak hal yang diungkap beliau. Mungkin kita akan lebih fokus di penyelenggaraan pavilion begitu, karena Pak Dirjen juga menjadi penanggung jawab. Pak Dirjen, di Manggala saya kira publik cukup antusias gitu ya, banyak
Setiap hari kita monitor juga banyak pengunjung dari luar, tidak hanya staf yang ada di Manggala, tapi unsur publik secara umum saya kira banyak hadir di pameran dan hadir juga pada sesi-sesi talk show-nya. Saya kira yang paling rame di agendanya SPLK, agendanya Pak Dirjen, dan Perhutanan Sosial juga ramai, dan tadi pagi juga ramai, Pak Sarwono hadir di acara itu. Nah, mungkin Pak Dirjen bisa disampaikan antusias publik di Pavilion Glasgow, saya kira untuk bisa disampaikan. Ya, memang benar Pak Karo, Humas, Pavilion Indonesia ini selalu mendapatkan lokasi yang strategis. Kebetulan walaupun kecil dengan luas 100 meter persegi, tetapi 2 tingkat sehingga menjadi 200 meter persegi, posisinya itu di depan langsung pavilion dari UK yang merupakan presiden COP26 dan sekretariat UNFCCC. Nah, jadi benar-benar strategis dan tempat orang lalu lalang, sehingga benar yang disampaikan oleh Pak Sarwono, kita melakukan berbagai upaya dalam rangka soft diplomasi, termasuk diplomasi kuliner, Pak. Ternyata itu tetap menjadi andalan kita untuk orang datang, tetapi tidak hanya karena menikmati makanan Indonesia yang dianggap enak gitu. Justru mereka tertarik untuk hadir di sesi-sesi karena ragam isu yang dibahas dalam sesi di Pavilion Indonesia di Glasgow dan juga di Jakarta. Oleh karena itu kita yakin upaya soft diplomasi ini benar yang disampaikan oleh Pak Sarwono, tidak berhenti pada outreach di peristiwa atau event COP yang kali ini COP26 di Glasgow, tetapi harus dilanjutkan dengan strategi komunikasi publik sehingga informasi-informasi yang telah dibahas, bahkan juga telah diputuskan dan juga menjadi komitmen di COP26 UNFCCC di Glasgow, ini bisa didiseminasikan kepada semua pihak sampai ke tingkat tapak, karena yang kita usung adalah leading climate action together. Jadi kita harus bersama-sama untuk melakukan aksi yang tidak hanya sekedar di tataran diskusi, tetapi aksi nyata. Oleh karena itu pesan dari Pavilion Indonesia ini cukup berhasil untuk mengajak delegasi yang ada dan hadir di COP26 untuk menyuarakan berbagai kepentingan dan juga bersama-sama melakukan aksi, dan ini ditunggu karena kita tidak punya banyak waktu lagi. Aksi nyata yang sudah dilakukan Indonesia dan juga pihak-pihak lain ini harus terus dilanjutkan sehingga misi dari pavilion tidak hanya tercapai pada saat pelaksanaan COP26 tetapi beyond dari pelaksanaan COP tersebut. Demikian Pak Karo Humas. Baik, untuk sesi akhir saya kira saya ingin mengundang Pak Dirjen dan Pak Sarwono menyampaikan kira-kira harapan yang real begitu ya dari setelah pelaksanaan COP ke-26 itu kira-kira seperti apa dan bagaimana membangun aksi yang nyatanya kira-kira. Saya persilakan Pak Dirjen, kemudian nanti Pak Sarwono. Ya, terkait dengan beyond dari COP ini memang menjadi menarik karena pada waktu pelaksanaan COP sudah diisi dengan janji dan komitmen dari pemimpin dunia tentang penanganan dan pengendalian perubahan iklim. Namun demikian, yang paling penting menurut kami adalah tindak lanjut dari hasil-hasil komitmen atau kesepakatan bahkan perjanjian yang ada di COP ini untuk ditindaklanjuti di tingkat tapak, karena
ini menunggu kerja besar bersama dengan semua multi stakeholder. Jadi ini kita harus bersama-sama, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi di tingkat global. Nah, ini yang penting karena di tingkat global ternyata juga tidak mudah untuk mencapai kesepakatan, tapi dengan upaya dan kesadaran masing-masing, insya Allah saya optimis di tingkat global kita bisa membuat komitmen bersama untuk pengendalian perubahan iklim, dan di tingkat lapangan, di tingkat tapak, kita bisa melakukan aksi nyata bersama. Demikian Pak Karo Humas, terima kasih. Baik Pak Dirjen, terima kasih. Pak Sarwono, saya persilakan. Ya, saya senada dengan Pak Dirjen, dari dulu juga senada terus sama Mas Agus sih. Jadi memang ini banyak yang ditindaklanjuti dan kita harus beruntung bahwa apa yang ditindaklanjuti itu semuanya adalah masalah-masalah yang penting dan sangat menarik. Bukan isu sehari-hari, sangat strategik, sangat inovatif, gitu, mengundang adrenalin kita, katakanlah begitu ya. Dan seninya memang dikolaborasi ya, mengerjakannya bersama. Jadi kita juga harus cari akal dan jalan supaya sekat-sekat yang ada di antara kita tuh bisa diluluhkan ya demi ini semua gitu. Dan ini saya tahu tidak mudah, tapi harus kita lakukan. Dan nanti COP berikut itu di mana ya, Mas Agus? Di Kairo, Pak. Kairo tahun 2023, begitu? 2022, Pak. Oh, 22. Setiap tahun. Iya, setiap tahun. Setiap tahun. Jadi mungkin nanti di Kairo itu World Mangrove Center sudah berdiri dan kita bisa memberikan kemajuan-kemajuan berapa hektar mangrove yang direhabilitasi, nambahnya berapa, dan seterusnya begitu. Dan juga mungkin kita bisa melaporkan sesuatu yang bermakna tentang Coral Reef Triangle tadi. Bayangin ya, Coral Reef Triangle tadi adalah pusat sumber daya alam laut dan pesisir yang ada di wilayah 6 negara, yaitu Indonesia, kemudian Malaysia Timur, Filipina, Timor Leste, kemudian Papua Nugini, dan satu lagi negara Pasifik, Kepulauan Solomon Islands. Nah, di antara 6 negara itu, Indonesia yang mempunyai porsi wilayah yang paling besar, 65%. Dan kita sampai sekarang belum memperlihatkan leadership di situ. Nah, kalau di kehutanan, kita jelas memperlihatkan leadership. Semua orang mengakui itu ya. Walaupun ada gangguan-gangguan kecil, tapi nggak apa-apa. Tren besarnya itu sangat menunjang posisi dari KLHK. Nah, yang satu lagi ini enggak, gitu ya. Nah, mungkin nanti di Kairo kita bisa lebih banyak bicara tentang itu, dan juga ini penting sekali karena apa? Karena nanti kawasan Pasifik itu menjadi wilayah geopolitik dunia yang baru. Jadi fokusnya pindah ke kawasan Pasifik. Nah, di Pasifik itu ada 2 raksasa yang sedang saling pelototan sekarang, Amerika sama China. Nah, kita tentunya, saya selalu bilang kalau Cina sama Tiongkok tuh lagi berantem, kita jangan memposisikan diri kayak pelanduk. Karena pelanduk tuh bisa mati diinjak-injak sama gajah yang berkelahi, gitu. Kita memposisikan diri sebagai lebah, ya, gangguin aja kedua-duanya, gitu. Terus kita nangkring di pohon, kan nggak bisa apa-apa deh. Nanti mereka akan minta tolong sama sang lebah, bagaimana caranya supaya kau tidak ganggu kita lagi. Please help. Gitu kira-kira posisi Indonesia. Ya.
Betul. Jadi Iya, gitu aja Mas Agus, nanti kalau udah pulang saya kira kita kumpul karena banyak Iya. sekali hal yang harus di follow up, dan seperti yang saya katakan itu semuanya penting ya, semuanya itu menarik dan banyak yang strategis gitu, dan banyak sekali hal-hal yang orang lain nggak punya ada di kita begitu. Iya, Pak. Jadi terima kasih Mas Agus. Ya, Pak Nunuk mau nambah informasi sedikit ya. Silakan, Nah, silakan jadi- Pak Dirjen, sekalian menyapa publik yang ada di Indonesia dari Glasgow. Silakan. Sebagai informasi, besok kami Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah menginisiasi kolaborasi antar pemilik hutan tropis terbesar di dunia, yaitu Brasil, Democratic Republic of Congo, dan Indonesia. Ketika negara ini memiliki lebih dari 80% luas hutan tropis di dunia. Nah, kita seperti disampaikan Pak Sarwono tadi, kita akan meningkatkan posisi tawar kita dengan mengajak Brasil dan DRC, Democratic Republic of Congo, untuk bersama-sama melakukan kerjasama dan berkoalisi ya dalam rangka pengendalian perubahan iklim, karena posisi kita sebagai pemilik hutan tropis lebih dari 80% ini sangat powerful menurut Ibu Menteri, sehingga disebut dengan kerangka forest superpower, dan mudah-mudahan melalui kolaborasi ini pada tahun depan ketika ada COP ke-27 kita sudah ada langkah nyata untuk menyampaikan kepada dunia terkait dengan kolaborasi 3 negara ini. Demikian Pak Karumas. Wah, menarik sekali saya kira inisiatif yang baik untuk Forest Power for Climate Change Agenda saya kira. Terima kasih Pak Dirjen update-nya Pak Sarwono, dan agenda pesan iklim dari Glasgow. Saya kira rekan-rekan Sobat Hijau dan pemirsa di tanah air ini dilakukan setiap hari dan pada jam yang sama, jam 15.30. Terima kasih Pak Dirjen, salam sehat untuk delegasi di sana. Terima kasih Pak Sarwono. Terima kasih, ditunggu di Jakarta nih. Siap Pak, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, izin mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.